Coba deh bayangkan sebuah senario harian yang mungkin banget pernah Anda alami. Anda lagi asyik nyetil berangkat kerja, terus tiba-tiba bam. Nabrak lubang jalan yang lumayan dalam kan? Nah iya, di depan kompleks perumahan Anda sendiri lagi. Anda pasti frustrasi dong. Terus Anda foto lubang itu, ngomel di media sosial sambil mention akun wali kota Anda. Sesuatu yang lumrah banget kita lakukan sekarang ya. Bener banget. Terus beberapa jam kemudian, admin pemerintah kota membalas. Mereka bilang kalau, oh itu tuh jalan provinsi, jadi silakan komplain ke gubernur. Dan pas Anda beralih ke gubernur, jawabannya beda lagi. Tepat, pihak provinsi beralasan kalau anggaran perbaikan jalan itu lagi ditahan sama kebijakan kementerian di Jakarta. Terus Anda duduk di sana, natap layar HP dan mikir, ini siapa sih sebenarnya yang bertanggung jawab cuma buat nyemen lubang jalan ini? Dan di titik itulah, sebuah masalah jalanan yang kelihatannya sepele banget, langsung bersinggungan sama arsitektur paling rumit dari negara ini. Wah, arsitektur paling rumit ya? Betul. Kebingungan yang Anda rasakan tentang siapa yang harus tanggung jawab, itu bukan kebetulan loh. Itu adalah produk dari sebuah sistem pembagian kekuasaan yang memang sengaja dirancang sedemikian rupa. Kalau gitu, selamat datang di penelusuran mendalam kita kali ini. Hari ini kita bakal membongkar semacam kode rahasia di balik cara kerja mesin negara kita. Dan sumber kita lumayan padat ya hari ini. Iya, tapi tenang aja, kita udah menyisir tumpukan dokumen yang kelihatannya kayak materi kuliah hukum tata negara yang berat. Kita punya catatan akademik dari Dr. Ahmad Sobari tentang prinsip pemerintahan daerah. Terus pastinya UUD 1945, spesifiknya pasal 18, dan turunannya UU nomor 23 tahun 2014. Dan literatur dari ahli kayak Rahyuni Raus, Untung Dwi Hananto, Putra, sampai AEE Mahanani. Kelihatannya emang banyak banget. Tapi misi kita di sini bukan buat menghafal pasal atau istilah hukum. Enggak sama sekali. Oke, mari kita urai hal ini. Misi kita hari ini cuma mau jawab satu pertanyaan fundamental. Gimana caranya sebuah pemerintah pusat di Jakarta bisa menjalankan negara kepulauan yang super luas ini dengan belasan ribu pulau, ratusan budaya, dan ratusan pemerintah daerah? Tanpa bikin semuanya jadi berantakan. Nah, itu dia. Karena gini, mengelola Indonesia itu ibarat mencoba mengemudikan ribuan kapal kecil dengan satu kemudi utama. Kalau kemudinya terlalu kaku, kapal-kapal kecil itu bakal hancur diterjang ombak lokal yang nggak kelihatan dari pusat. Masuk akal. Tapi kalau dilepas gitu aja? Kalau kapal-kapal kecil itu dibiarkan berlayar semaunya, mereka bakal menyebar ke segala arah. Dan ya, armada itu bakal bubar. Jadi, memahami gimana negara menjaga keseimbangan ini, berarti Anda paham realitas di balik setiap kebijakan, setiap pemilihan kepala daerah, dan setiap pajak yang Anda bayar. Oke, mari kita mulai dengan pilar pertama. Ini yang paling sering diomongin orang kalau daerah lagi nuntut haknya. Kita bicara soal asas desentralisasi. Pilar otonomi daerah ya? Betul. Mengacu ke bukunya Rahyuni Rauf yang terbit tahun 2018, desentralisasi itu pada dasarnya penyerahan kewenangan dari pusat ke daerah otonom. Jadi daerah punya tanggung jawab penuh. Analogi sederhananya di kepala saya tuh gini, kayak Anda punya anak yang udah dewasa. Oke, terus Anda kasih dia modal? Iya, Anda kasih modal usaha dan Anda biarkan dia kelola bisnis kedai kopinya sendiri. Dia mau jual kopi apa, rekrut siapa, buka jam berapa, itu 100% urusan dia. Untungnya dia nikmati, ruginya dia tanggung. Otonomi penuh. Apakah sistem negara kita sesederhana kedai kopi ini? Analogi kedai kopi itu lumayan pas buat nangkep sentimen kebebasannya sih. Tapi itu menyederhanakan mekanismenya. Dalam desentralisasi, pusat tuh nggak memberikan kebebasan penuh, layaknya anak yang benar-benar lepas dari orang tua. Oh ya? Terus konsepnya gimana dong? Ini lebih ke pendelegasian fungsional demi satu tujuan esensial, yaitu meningkatkan kesejahteraan dan mendekatkan pelayanan publik. Contoh nyatanya di lapangan nih, kenapa Jakarta menyerahkan urusan kurikulum muatan lokal sekolah atau pengelolaan puskesmas ke pemerintah daerah? Karena ya, orang Jakarta nggak tahu pasti apa yang dibutuhin di daerah. Tepat banget. Kebutuhan kesehatan masyarakat di pedalaman Papua itu kan beda jauh sama kebutuhan kesehatan di pusat kota Surabaya. Ah, iya. Makanya wewenangnya diserahkan. Jadi daerah bisa ngatur APBD mereka sendiri buat beli obat atau perbaiki fasilitas tanpa harus kirim surat dulu ke Jakarta. Tunggu deh, kalau desentralisasi itu emang seefisien itu
dan bikin layanan publik lebih dekat ke Anda, sebagai masyarakat, kenapa pusat nggak menyerahkan semua urusan aja ke daerah? Nah, itu dia. Kenapa harus setengah-setengah? Berikan aja otonomi total. Biar mereka urus polisi sendiri, cetak uang sendiri, kan lebih cepat. Ini memunculkan satu pertanyaan penting. Kalau semua diserahkan, entitas yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia itu secara de facto bisa berhenti beroperasi loh. Maksudnya, negara bisa bubar? Bisa banget. Kita bakal berubah jadi kumpulan negara merdeka yang kebetulan aja tetanggaan. Daerah yang kaya tambang bakal super makmur, sementara yang tandus bakal kolaps. Makanya pusat masih menahan urusan absolut kayak pertahanan militer, kebijakan moneter, gitu-gitu. Dan selain itu, pusat juga butuh menaruh mata dan telinga mereka di daerah. Bentar. Gimana caranya Jakarta punya mata dan telinga kalau urusannya udah diserahin ke daerah? Bukannya itu agak kontradiktif ya? Nah, untuk menjembatani kontradiksi itulah, kita punya pilar yang kedua. Ini yang sering bikin orang awam bingung. Asas dekonsentrasi. Dekonsentrasi ini emang istilah yang agak bikin dahi berkerut sih. Kalau desentralisasi tadi ibarat ngasih kunci rumah sepenuhnya ke anak, dekonsentrasi ini kayak apa? Coba pakai analogi dunia bisnis lagi. Oke. Apa ini? Kayak kantor pusat bank di Jakarta yang ngirim manajer cabang ke daerah. Manajernya nggak bisa bikin aturan produk tabungan baru, dia cuma jalanin SOP atau perintah dari pusat di wilayah itu aja. Nah, itu analogi yang akurat banget. Berdasarkan penelitian Kristianto dan juga catatan dari Rahyuni Rauf, poin kunci dari dekonsentrasi itu adalah tidak ada otonomi. Nol otonomi sama sekali? Iya, kewenangannya itu nggak diserahkan, melainkan cuma dilimpahkan sementara. Tanggung jawab dan yang paling penting, anggarannya itu tetap dari pusat, pakai APBN. Manajer cabang tadi cuma pelaksana. Dan contoh posisi yang paling unik dalam hal ini adalah gubernur. Anda bawa janji kampanye untuk desentralisasi. Tapi di sisi lain, menurut aturan, Anda juga wakil pemerintah pusat di daerah. Perpanjangan tangan presiden? Iya. Gimana caranya seorang manusia ngelayanin dua tuan sekaligus setiap hari? Itu konflik batin dan politik yang nyata sih. Misalnya nih, pusat mau bikin program strategis nasional besar-besaran, katakanlah bangun kawasan industri. Sebagai wakil pusat atau dekonsentrasi, gubernur wajib mastiin itu jalan. Padahal warga lokalnya mungkin nolak keras ya. Betul, warganya protes soal lingkungan dan gubernur dituntut sebagai kepala daerah otonom buat membela warganya. Serba salah kan? Tapi ya memang sengaja dibikin gitu, supaya gubernur nggak bisa sepenuhnya menentang Jakarta. Oke, jadi kita punya kemandirian lewat desentralisasi, terus kita punya perpanjangan tangan pusat lewat dekonsentrasi. Kayaknya udah cukup komprehensif, tapi apa yang terjadi kalau pusat mau bikin program nasional fisik yang masif, katakanlah bagi-bagi bansos, tapi mereka nggak punya cukup staf di lapangan? Manajer cabangnya kekurangan orang ya? Iya, tangan gubernur dan staf pusat di daerah kan terbatas. Gimana eksekusinya? Disinilah pilar ketiga muncul buat menambah lubang itu. Asas tugas pembantuan, atau sering disebut Medebuin. Tugas pembantuan. Saya suka bayangin ini tuh kayak sistem gig ekonomi. Atau kayak freelance gitu, tapi antar level pemerintahan. Wah, analogi freelance gimana tuh? Iya. Pusat yang ngasih instruksi, pusat yang bayar, daerah ya cuma bertindak sebagai eksekutor yang bantu jalanin di lapangan. Mengutip pandangan Untung Dwi Hananto dari tahun 2011, karakteristik utama asas ini memang sifatnya yang sementara atau tertentu. Kewenangannya tetap milik yang ngasih tugas. Dan ini nggak cuma pusat ke daerah loh. Oh, bisa antar daerah juga? Bisa. Provinsi bisa ngasih tugas pembantuan ke kabupaten atau kabupaten ke desa. Contoh paling gampang ya program bantuan sosial atau bansos tadi. Jadi pas kepala desa ngebagiin beras bansos dari Jakarta, dia bukan lagi jalanin otonomi desanya? Sama sekali bukan. Dia lagi ngejalanin tugas dari pusat. Uangnya dari pusat, aturannya dari pusat. Desa cuma minjemin tenaganya aja. Oke, biar pendengar kita nggak pusing, karena kepala saya mulai lumayan muter nih. Kalau kita gabungin ketiganya dalam sebuah matriks perbandingan, semacam momen AHA-nya, gimana tuh bedainnya? Gampangannya, lihat sifat kewenangan dan otonominya. Desentralisasi itu kewenangannya diserahkan, otonominya ada. Uangnya dari daerah ya? Betul, APBD. Kalau dekonsentrasi, kewenangannya dilimpahkan, otonominya tidak ada sama sekali. Uangnya APBN. Dan yang terakhir? Tugas pembantuan.
Kewenangannya ditugaskan, otonominya sangat terbatas, cuma di level teknis eksekusi. Uangnya tetap dari si pemberi tugas. Jadi apa makna dari semua ini? Di atas kertas, matriks perbandingan Anda barusan itu kelihatan sangat rapi, elegan banget. Tapi pertanyaan saya, gimana kenyataannya di lapangan waktu ketiga pilar ini beroperasi bersamaan di satu gedung pemerintahan? Realitanya jauh dari kata rapi. Bukannya ini resep yang sempurna buat bencana birokrasi dan ajang saling lempar tanggung jawab? Bukan saya, itu kerjaan pusat atau sebaliknya. Sangat betul. Kalau kita merujuk pada jurnal dari Putra dan kawan-kawan di tahun 2022, problematika di lapangan tuh kerasa banget. Masalah utamanya ada di tumpang tindih kewenangan. Kayak gimana contoh tumpang tindihnya? Misalnya ada program gizi anak. Pusat bikin program lewat dana dekonsentrasi. Tapi di saat yang sama, Bupati juga bikin program serupa pakai APBD desentralisasinya. Akhirnya bisa ada double anggaran buat satu sekolah. Sementara sekolah lain malah nggak dapat sama sekali. Karena mereka saling mikir, pihak lain yang bakal ngurus. Ya ampun, itu kan rawan banget bermasalah pas di audit nanti. Banget. Belum lagi salah paham antara pelaksana dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Ujung-ujungnya, ada satu masalah psikologis yang serius. Daerah malah jadi ketergantungan sama pusat. Tunggu, bukannya desentralisasi itu tujuannya biar daerah mandiri? Harusnya gitu. Tapi karena pusat sering bombardir daerah pakai proyek tugas pembantuan yang duitnya gede, daerah jadi malas mikir inovasi. Mereka mikir, buat apa repot-repot kalau nanti juga ada dana proyek dari kementerian yang turun. Wah, mentalitasnya jadi manja ya. Kalau gitu, ini pertanyaan besarnya, jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, kenapa kerumitan yang bikin pusing dan kadang tumpang tindih ini tetap dipertahankan? Kenapa nggak disederhanakan aja jadi satu sistem tunggal? Karena menurut pakar seperti Mahanani dalam risetnya di 2020, kerumitan ini adalah harga yang harus dibayar demi keseimbangan negara. Harga untuk mencegah negara bubar tadi ya? Tepat. Ini mencegah pusat menjadi diktator yang memegang kontrol absolut atau sentralisasi berlebihan. Tapi di saat yang sama, dekonsentrasi dan tugas pembantuan itu mendukung pemerataan pembangunan. Jadi daerah yang miskin nggak ditinggal sendirian? Betul. Dan yang paling krusial, ini menjamin keutuhan NKRI. Ketiganya itu nggak berdiri sendiri. Mereka saling melengkapi demi tata kelola yang efektif. Oke, luar biasa. Sekarang, kita sampai di ujung perjalanan kita. Untuk Anda yang mendengarkan, sekarang waktu Anda baca berita tentang kebijakan daerah, pendidikan, atau distribusi bansos di TV, Anda udah punya kacamata baru nih. Kacamata buat ngelihat mesin birokrasinya langsung ya? Iya, Anda udah bisa nebak. Oh ini desentralisasi, oh ini dekonsentrasi, atau oh ini cuma tugas pembantuan. Anda bukan lagi sekedar pengamat yang gak mengeluh, tapi seseorang yang paham cara kerja negara ini. Betul. Memahami itu memberikan kejelasan siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban. Tapi sebelum kita tutup, ada satu hal nih. Sebuah pemikiran yang gak ada di dokumen manapun yang kita bahas, tapi sangat relevan dengan kita. Apa tuh? Semua sistem birokrasi berbasis wilayah ini kan dibangun atas asumsi kalau pusat itu jauh, nggak tahu kondisi daerah. Makanya harus bagi-bagi kekuasaan. Tapi di era digital ini, dengan munculnya e-government, big data, dan artificial intelligence, Di mana pusat bisa memantau real time ya? nah iya, pusat sekarang berpotensi mengeksekusi program langsung ke pelosok negeri, ke HP warga, cuma lewat satu klik pakai AI. Nggak butuh birokrat daerah lagi. Pertanyaannya untuk Anda renungkan. Apakah kedepannya sistem pembagian kewenangan berbasis batas wilayah ini perlahan-lahan bakal jadi usang? Wah, itu pertanyaan yang ngeri-ngeri sedap. Iya kan? Apakah teknologi pada akhirnya akan menjadi pilar keempat atau bahkan menggantikan seluruh birokrasi tradisional ini dengan sentralisasi digital? Sebuah pertanyaan yang menarik banget buat Anda pikirkan lebih lanjut. Bener, itu sebuah pergeseran paradigma yang radikal banget kalau sampai terjadi. Oke, saya rasa cukup sampai di sini dulu. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah ikut serta dalam penelusuran mendalam hari ini. Kami harap pembahasan tadi bisa menambah wawasan baru buat Anda. Sampai jumpa di penelusuran berikutnya dan tetaplah pelihara rasa ingin tahu Anda.